Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Tapi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu persamaan menggunakan pemfaktoran, ya. Kalau kemarin kita sudah menggunakan rumus ABC atau biasa disebut dengan rumus Al-Khawaridz. Nah, sekarang kita membahasnya dengan menggunakan pemfaktoran atau memfaktorkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari bentuknya. Bentuknya masih sama di sini. Bentuk persamaannya masih AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini tidak boleh dilupakan untuk persamaannya. Nah, tapi di sini A-nya sama dengan 1 apabila A-nya sama dengan 1 nilainya. Jadi ada yang A-nya sama dengan 1, ada yang cara memfaktorkannya A-nya tidak sama dengan 1. Maksudnya tidak sama dengan 1 itu berarti lebih daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi di sini A-nya berupa angka. Kalau A-nya sama dengan 1 berarti A-nya tidak tertulis, ya. Nah, di sini faktorisasinya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Pemfaktorannya ini di sini sudah saya tuliskan. Semuanya pasti X ditambah M tutup kurung X ditambah N dengan syarat. Nah, nilai M dan N ini, M dan N apabila dijumlahkan hasilnya adalah B. Berarti angka B, ya. Konstantanya si B dan koefisiennya si B nih. Dan apabila dikalikan M dikali dengan N, hasilnya adalah si konstanta atau si C. Contoh. Nah, saya punya contoh, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Di sini contohnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Bagaimana caranya? Nah, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, tadi kita harus ingat X plus M, X plus N. Itu adalah pemfaktorannya. Nah, yang harus diingat lagi, apabila X ditambah dengan N, hasilnya adalah B. Tapi apabila M dikali dengan N, hasilnya adalah C. Nah, angka yang bisa atau angka yang tepat, ya, adalah 3 dan 2. 3 apabila kita jumlahkan dengan 2, hasilnya 5, betul di sini? Ya, apabila 3 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 6. Jadi kita harus tahu nih faktor dari 6 berapa. Yang apabila dijumlahkan hasilnya 5, apabila dikali hasilnya 6. Nah, lanjutan jawabannya. Maka X plus M, X plus N, jadi bisa kita tulis, tadi kita sudah menemukan dua angkanya, jadi X ditambah 3, X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi angkanya jika sudah kita temukan, kita masukkan saja ke rumus X plus M, X plus N, ya. Itu sudah gampang. 3 sama 2, di mana X plus 3 sama dengan 0 dan X plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi X1 dan X2-nya bisa kita lihat dari sini, ini untuk mencari X1 dan ini untuk mencari X2, ya. X1-nya sama dengan minus 3. Kenapa minus 3? Di sini X-nya, angka 3-nya ini kita pindahkan ke kanan, ya. Yang tadinya positif jadi negatif. Sedangkan nilai X ini, X sama dengan minus 2. Angka 2-nya pindah ke kanan, jadi berubah jadi negatif. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah minus 3, minus 2. Nah, itu apabila nilai A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana apabila nilai A-nya bukan sama dengan 1 atau melebihi angka 1? Nah, di sini bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C-nya sama dengan 0. Dengan A bukan sama dengan 1. Bukan sama dengan 1, ya. Nah, di sini AX kuadrat ditambah BC ditambah C sama dengan 0. Nilai A dan C apabila kita kalikan hasilnya adalah
P. Dan nilai P ini merupakan hasil kali A dengan C, di mana M dan N adalah dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya adalah P juga, dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah B. Nah, ini harus digarisbawahi nih keterangannya. P adalah hasil kali antara, jadi kita harus cari P-nya dulu nih. Kalau misal, oh di sini nilai A-nya lebih daripada 1, oh kita kaliin dulu nih A sama C, berarti itu adalah P. Nah, baru kita cari M dan N. M dan N adalah dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya P, apabila dijumlahkan, nah dijumlahin lagi hasilnya adalah si B, ya. Nah, contohnya nih, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Di sini contohnya 4x kuadrat ditambah 3x minus 7 sama dengan 0. A-nya 4, B-nya 3, C-nya tuh 7, ya. Nah, kalau kita buat dari jadi persamaan, di sini kita tulis 4x-nya. Minus 7 buka kurung x ditambah 1. Jadi ini seharusnya M, ini harusnya N. Ya. M dan N apabila kita kalikan hasilnya adalah si P, ya. Apabila kita jumlahkan hasilnya adalah si B. Nah, di sini jadi 4x min 7, ya. 4x min 7 dikalikan dengan x plus 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? 4x min 7 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0. Itu untuk mencari nilai x1 dan x2-nya. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja minus 7-nya ke kanan, ya. 4x sama dengan minus 7 pindah ke kanan jadi 7, jadi x-nya sama dengan 7/4. Sedangkan di sini nilai x-nya, x2-nya adalah minus 1. Satunya pindah ke sini, ya. Kalau kalian masih tidak paham untuk yang ini, coba kalian coret-coret menggunakan cara yang di slide sebelumnya, oke? Agar kalian bisa mengerti lebih jelas bagaimana caranya kalian latihan sendiri. Coba, jadi himpunan penyelesaiannya 7/4, minus 1. Baik, untuk kali ini hanya singkat, jelas, dan padat. Hanya segitu aja untuk pemfaktoran, ya. Untuk cara yang terakhir, kalian bisa cari sendiri bagaimana cara penyelesaiannya. Di situ saya tidak memberikan langkah untuk mencari nilai M dan N. Coba kalian cari sendiri. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menelpon saya atau membahas ini melalui musrif atau musrifahnya, ya. Kalian bisa mengontak saya langsung dan meminta tolong. Dan untuk pertemuan kali ini, saya harap kalian masih tetap sehat dan bisa menyimak video ini dengan baik, ya. Karena apabila tidak menyimak dengan baik, saya takut kalian masih belum paham. Tapi jangan takut, untuk pertemuan selanjutnya akan saya bahas lagi untuk soal yang terakhir tadi, ya. Saya akan keluarkan lagi dan saya akan bahas nanti pada saat pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.